Aku juga penasaran. Biar si Kim dipanggil tuh. Beneran nggak? Biar kebuka. Wah, isinya tuh kartu kredit. Isinya nggak ada surat dari Pak Polisi. Tuh, platinum ya kartu kredit. Udah. Kangen lihat Fitri emosi. Iya, aku kalau disenggol-senggol dia nggak kapok juga. Coba si Samira Bope, dia mau berurusan lah, nggak usah bawa-bawa aku. Keganggu kan sekarang karena apa? Karena dia nyenggol aku terus. Emang dipikir sekarang kalau nyenggol aku dia akan enak-enak aja nginjek. Nggak ada, aku sikat balik dia nggak ada. Setidaknya orang-orang tahu. Coba kalau nggak ada mulut aku ini yang menyeimbangkan perbuatan dia, jumawa dia, jumawa guys. Gimana jadi perempuan easy going? Lakukan apa yang membuat kamu happy ya, pekerjaan yang bikin kamu happy. Jangan apa ya, be yourself aja lah. Aku nggak tahu si Boti siapa lagi yang ditangkap-tangkap. Aku nggak ada urusan guys ya. Pokoknya selama yang nggak nyenggol aku nggak mau nyenggol-nyenggol ya. Bener kakakku, kalau dibully kita bully balik sampai puas. Jangan ngerepotin Pak Polisi, ini zaman sosmed. Kalau kalian dibully, bully balik. Aku apa nggak, alangkah ramenya. Ya kecuali Yoke ya, karena Yoke balik lagi nih, dia udah 5 tahun. Mungkin dengan ini aku bisa menyadarkan dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena aku yakin dia itu lahir dari keluarga baik-baik, ibu bapaknya baik banget. Ya mungkin kalau juga nggak karena laporan aku, sekarang urusan skincare ini dia akan nambah melakukan kejahatan gitu loh. Mungkin dengan di tangan aku dia harus berhenti dan insya Allah dia tobat. Aku sama Yoke baik sekarang, aku sering tanya apa kabar Yoke dan lain-lain. Tapi kalau urusan-urusan yang lain aku mah nggak ada lah. Aku mah balas aja, apalagi orang-orang yang sekarang urusan skincare aku dibawa-bawa ya. Kalau aku kelihatan nih, aku disenggol, wah aku senggol banget namanya. Nggak peduli aku. Kalau mau ngerepotin Pak Polisi di negara Konoha harus pakai duit. Enggak semuanya begitu. Enggak semuanya ya. Kamu nggak boleh juga menyamaratakan aparat penegak hukum itu sama. Selalu memang ada oknum di dalamnya. Tapi nggak semuanya begitu. Contohnya pelamporannya Dr. Reza tuh terhadap NM. Mau kalian sumpah aku apapun, mau sumpah pocong kayak aku berani. Karena aku menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Tidak ada praktek-praktek penyuapan dan lain-lain yang dituduhkan oleh kubu-kubu sana itu. Ini pure memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan ya. Aku juga nggak mau kalau kalian sebentar-sebentar memfitnah penegak hukum dengan hal-hal buruk ya. Nggak semuanya begitu ya, ada tapi tidak semuanya begitu. Aku bersaksi untuk urusan NM tidak ada yang dituduhkan oleh netizen kalau ada penyuapan lah ini lillahi ta'ala, tidak ada. Karena aku mendampingi Dr. Mufid dan Dr. Reza untuk menjalankan pelaporan ini sampai tuntas. Nggak ada secuil pun atau sedikit pun niat apalagi melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh netizen. Biar Allah yang tahu. Ini bulan puasa ya, biar Allah saksinya. Nggak ada itu ya. My sister Luxi. Tapi Yoke di persidangan melenceng dengan saksi-saksi yang fake. Betul, memang dia mengakui itu saksi-saksi nggak benar. Tapi setelah dia membawa saksi-saksi itu, dia minta maaf lagi ke aku. Dia alasannya apa? Kak, aku hanya berusaha untuk sedikit mencari keringanan hukuman yang sedang aku hadapi. Ya sudah, aku maafin lagi walaupun lu ngawur Yoke, aku marahin juga dia. Owner Fallen Beauty yang Mercury muncul dong ownernya, a few moment later udah ketemuan mereka. Nah, itu dia. Contohnya itu di review sama dia, sama si Samira katanya di review nih ya, gitu nggak Thompson? Fallen Beauty tuh di review, nggak lama kemudian sudah ketemuan. Ngapain ketemuan itu? Deal-dealan. Nah, ini harus dikasih tau Bepom ya. Kalau memang kata si Samira itu ada merkuroinya harus dilaporin. Kenapa setelah ketemu dia
menjadi tanda tanya ya. Uang si Yoke yang katanya ratusan juta dibawa kabur sama si adik tiri. Iya bener itu bener. Makanya sekarang itu yang ngejelek-jelekin aku nggak peduli walaupun dia adik tiri aku, emang dia biasa. Diambil uang Yoke itu bener. Tunggu aja Yoke sampai keluar. Paspor dengan uangnya ada di tangan dia. Nah itulah aku selama dia ngebully aku, mana aku balas karena aku masih memandang bagaimanapun dia lahir dari rahim yang sama. Tapi kalau dia salah ya salah, emang dia biasa. Yoke pun menyesal ya, Yoke pun menyesal karena terlalu percaya dengan ucapannya. Padahal aku ketemu sama adik tiriku aja bisa dihitung dengan jari. Seolah-olah dia tahu kehidupan aku. Sekarang semua menimpa terhadap diri dia, uangnya diambil, paspor dibawa kabur, dia tahu rasanya bagaimana. Tapi ya mungkin itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara itu. Karena dia ngehina dina aku bertahun-tahun, mendengarkan informasi dari dia yang bual, fitnah semua gitu. Itu aja udah. Pokoknya aku mah sama Yoke mah udah, aku udah maafin, lahir batin aku udah maafin. Dia sudah menanggung semua perbuatan dia terhadap diri aku, keluarga aku, dan teman-teman aku. Sudah biarin. Tapi mudah-mudahan dia keluar ini gak bikin ulah lagi ya. Tidak hanya terhadap diri aku, terhadap siapapun. Jangan diulangin lagi. Jangan. Karena apes itu tidak ada hari ya. Entah kapan aja. Sepatu olahraga aku banyak. Ya Umi Kasim. Nanti ya aku bagi-bagiin. Tapi aku tuh gini ya netizen ya, aku tuh mau ngebagi-bagiin tapi aku tuh malas ngirim-ngiriminnya. Gimana gimana itu ya. Pasti bikin ulah lagi karena dia apa-apa. Itu pilihan hidup dia, hidup dia. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kok baik banget sama Yoke? Bukan baik, kalau orang udah memaafkan itu begitu, sudah maafin, selesai, udah halas, selesai, sudah ya, nggak usah ada dendam-dendam. Kalian mau diapain pun di dada aku ini, mau diteropong pakai apapun, aku tuh udah nggak punya dendam sama Yoke, sumpah, demi apapun nggak. Malah aku tuh kalau bisa aku lepasin itu orang, aku lepasin, bener. Aku aja yang ingetin Yoke, ingetin ya, apa namanya? Kan suka ada pengurangan tahanan, itu kamu urus Yoke. Aku malah yang ngajarin dia. Ada, aku mah gak ada dendam. Aku walaupun aku ya pengerti agama ala kadarnya ya, tapi aku gak punya rasa dendam ya. Gak punya aku, bener. Buat apa sih kita dendam? Yoke rambutnya udah pada rontok di lapas. Ya kasihan, nanti biarin dia kalau keluar kan dia bisa tanam rambut ya. Gimana bisa seperti kakak? Bisa lah. Main ke Ambon kapan ya? Belum tahu nih. Tapi Yoke udah jahat betul, tapi dia sudah menerima balasannya di dunia, sudah. Ya kalian netizen gak usah manas-manasin aku. Sekalipun nanti Yoke berulah lagi ya sudah, biarin aja lah ya. Toh dia sudah mendapatkan balasannya dan itu catatan di hidup dia ya. Harus lapang dada, Ria Eka Lestari, harus lapang dada. Buat apa kita carrying dendam, itu gak enak. Gak ada, aku demi Allah aku gak ada dendam sama Yoke. Gak ada. Kalau sama NM dendam nggak ada, apalagi lah sama NM. Nggak ada, aku nggak ada dendam. Sama NM nggak ada dendam. Aku nggak tahu dia ya. Kalau aku sih sama dia nggak ada ya. Walaupun aku ngebales kan yang menghina Dina dia duluan ya. Kalau memang nanti ada waktu dan memang dia sudah apa ya, sudah, aku nggak tahu sifat dia itu apakah masih seperti apa namanya angkuh dan lain-lain, aku nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya oke, dia sudah apa ya, dia sudah let go dan dia udah berubah gitu, misalnya dia membolehkan aku membesuk dia, ya aku akan besuk dia. Aku mah nggak dendaman orangnya guys. NM waktu menghina Kapitri di medsos parah bener, di luar Nurul. Iya, betul itu.
Abangku, aduh ada Bang Henry Osa. Selamat berbuka puasa, abangku. Adin aku manggilnya. Bang Henry udah buka puasa belum? Guys, behave yang ngomongnya jangan nanya enggak-enggaan. Ada Bang Henry Oso di Ningrat nonton. Aku nggak boleh ngomong kasar, ada dia nanti aku disentil. Aku disentil guys. Sehat-sehat selalu, iya kalian juga sehat-sehat lah. Kasusnya Nikmir gimana ya nggak tahu, katanya apa kasasi ya. Ya kita lihat aja lah. Nah kalian harus tahu juga nih ya. Bang Henry kapan ke Kalianda? Nanti mau ke Kalianda sama aku habis lebaran. Aku mau ke Lampung sama Bang Henry. Tuh tadi kan lupa pertanyaannya apa. Ulang coba tadi yang menanya apa? Ke distract. Di rumah, aku di rumah. Aku lagi memandang kamar aku, anak aku guys, dari sini. Biasanya kan kalau ada Kaira, aku jeritin, Mami di bawah gitu. Sekarang gak ada yang aku teriakin. Duh sedih ya, pokoknya itu ya, ibu-ibu yang punya anak, puas-puasin lah sama anaknya. Jangan suka dimarahin anaknya. Jangan males kalau misalnya anaknya ngajak pergi dan lain-lain. Nanti kalau udah kayak aku nih, tiba-tiba anaknya gak ada di rumah. Crying, bener. Pokoknya enjoy the moment. Kalau kalian masih punya anak remaja yang kemana-mana pengen ikut, ya biasa kan ibu-ibu tuh kalau anaknya pengen ikut suka nggak mau ngajak ya ajak. Karena nanti ada waktunya anak itu punya dunia sendiri, lu sendirian nih kayak aku sekarang nih. Si Jojo ada temennya 2 nggak mau diganggu. Suamiku entah nonton apa, akunya gabut sendiri. Akhirnya apa? Ngajak netizen ngobrol. Sampai kasasinya. Ya, pokoknya kita lihat aja kasasinya bagaimana. Kurusan Kak pakai apa? Ya, puasa. Puasa 3 hari bisa menyedot lemak-lemak di badan aku ya. Ya pokoknya aku sih insya Allah Dokter Reza sama suaminya pun sependapat dengan aku ya. Dengar ya netizen baik-baik. Dengar baik-baik ya. Apapun yang terjadi dengan kasusnya NM ini, dia mau menang kek kasasinya, dia mau enggak kek, kita tuh udah nggak peduli. Yang kita kepengen tahu, yang kita kepengen menyampaikan kepada netizen itu, kita itu nggak boleh terlalu kepengen puas apapun dalam hidup ini untuk apa? Untuk sekedar nafsu dan emosi ya. Dia diponis bersalah aja itulah tujuannya. Itu tujuannya. Masalah berapa banyaknya hukuman untuk dia, itu udah negara aturannya. Kalau aku meyakini Dokter Reza dan suaminya itu bukan orang jahat, dia